nyanyi lagu yang lebih memicu semangat kita ya.
Kau sudah mau menembus setiap kehidupan kami. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kau sudah mempercayakan banyak hal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bukan karena kami baik, tapi karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kalau di tengah setiap kesibukan kami ataupun pekerjaan kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh duduk diam Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau dan boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Kami membuka hati kami, Roh Kudus tinggal jamah setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, agar setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan kita berkata, amin. Oke. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, saya bersyukur pada Tuhan Yesus gitu ya, yang sudah berikan saya kesempatan di tempat ini melalui pimpinan dan melalui pengurus di tempat ini untuk pada siang hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara ada di tempat ini gitu ya. Oke, saudara, pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu tema yaitu faithfulness atau kesetiaan. Sama-sama katakan dengan saya kesetiaan. Kesetiaan. Ya, kesetiaan gitu ya. Saya percaya bahwa di hari-hari ini kesetiaan bisa dibilang cukup langka, benar? Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan apapun itu, saudara. Kalau misalnya pun kita melihat dalam keluarga gitu ya, perceraian, mungkin masih anak-anak TK itu aja sudah banyak yang mungkin orang tuanya bercerai gitu ya. Maksudnya untuk menjaga komitmen padahal kan katanya mau ini ya, sehidup semati gitu kan. Atau dalam pekerjaan, dalam pelayanan banyak hal, saudara. Firman Tuhan mengatakan gini, banyak orang menyebut baik hati, tapi orang setia siapakah mendapatkannya? Artinya apa? Gak banyak loh saudara orang setia. Tapi kita mau belajar saudara pada siang hari ini, kita mau belajar untuk kita boleh sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin. Oke, kita akan buka ya sama-sama di, oh iya saya belum perkenalan saudara, gak perlu ya. Saya lupa saudara. Merasa mungkin seperti sudah beberapa kali gitu ya. Oke, sorry. Jadi saya lupa tadi, saya perkenalkan, saya Yunita gitu ya, nama saya Yunda Stella. Jadi saya pelayanan sebagai pendeta dan gembala di GPI Terang Bagi Bangsa gitu ya. Saya juga pelayanan sebagai sekretaris di GPI BPD Surabaya dan juga dosen tetap di salah satu kampus teologi yaitu di STTI Surabaya, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, Injili Indonesia Surabaya gitu ya. Oke, thank you. Jadi sekali lagi buat kesempatannya, buat kepercayaannya. Oke, kita sama-sama saudara ya. Matius 25, kita buka ya, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 gitu ya. Nanti kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Jadi kita sama-sama mau membaca firman Tuhan agar kita bisa mengikuti isi atau konteksnya gitu ya. Oke, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang lagi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah akunya Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu saudara seharusnya memberikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, supaya sekembali itu menerimanya secara dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 9. Karena siapa orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat atap dan terang tinggi. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, di sini adalah perumpamaan tentang talenta gitu ya. Jadi ini memang perumpamaan. Tapi dalam perumpamaan Tuhan ingin mengajarkan setiap kita nilai-nilai apa yang bisa kita pegang atau petik dari itu dan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan di sini saya mengambil tema yaitu kesetiaan, saudara. Saudara, kita mau melihat ya sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang setia kalau kita melihat dari konteks perumpamaan ini gitu, saudara ya. Jadi kita mau melihat gitu ya. Jadi di ayat pertama tadi itu dikatakan hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya mempercayakan hartanya, saudara. Jadi di situ setiap orang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Saudara, di sini dikatakan bahwa ada seorang tuan, diumpamakan ya, seorang tuan, dia mau berpergian, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya talenta-talenta sesuai apa? Kesanggupannya, saudara. Saudara, ketika kita berbicara kesetiaan, orang yang setia itu adalah orang yang bisa dipercaya, saudara. Jadi ciri pertama, saudara, kalau misalnya kita mau hidup dalam kesetiaan, kita mau punya nilai kesetiaan, setiap kita harus bisa dipercaya, saudara. Saudara, orang yang bisa dipercaya, mereka lah yang disebut orang yang setia, saudara. Saudara, kita lihat ya, kalau di sini di ayat 21 dan 23 memakai kata setia gitu ya, tapi dalam bahasa Yunani memakai kata pistos. Pistos, kalau misalnya saudara tahu perjanjian lama itu dalam bahasa aslinya Ibrani, perjanjian baru bahasa aslinya Yunani. Kalau Indonesia ini kan terjemahan, saudara ya. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, kata setia dipakai kata pistos. Artinya apa? Dapat dipercaya. Saudara, saya percaya bahwa hidup itu adalah suatu kepercayaan daripada Tuhan untuk setiap kita. Amin. Siapapun kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, entah itu perusahaan, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, itu adalah semua kepercayaan yang daripada Tuhan. Setiap kita diberikan kepercayaan sesuai apa? Kesanggupan kita masing-masing. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Bukan karena Tuhan tidak adil, enggak. Tapi semuanya diberi berdasarkan kesanggupan. Ada orang yang sanggup cuma 1, ada orang yang sanggup 5, ada orang yang sanggup 2. Diberikan menurut masing-masing kesanggupannya. Saudara, hidup adalah sebuah kepercayaan. Dan setiap kita, kalau kita mau setia, kita belajar menghargai setiap kepercayaan yang sudah diberikan, melebihi daripada keuntungan untuk pribadi kita sendiri. Amin. Saudara, di tempat ini kalau misalnya saya kerucutkan gitu ya dalam konteks pekerjaan, saudara, apa yang Tuhan percayakan melalui mungkin pimpinan di tempat ini kepada setiap saudara? Pekerjaan. Di bidang apa saudara dipercaya, saudara? Saudara, percayalah itu adalah kepercayaan yang harus kita emban, yang harus kita jalankan dengan baik. Karena banyak orang loh yang tidak punya pekerjaan, benar. Banyak orang loh yang mungkin sampai sekarang sudah cari pekerjaan nggak bisa gitu ya. Saudara, setiap kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk apa? Menjalankan kepercayaan itu. Saudara, orang yang bisa dipercaya, dia adalah orang yang bertanggung jawab, saudara. Saudara, sekali lagi, apa sih yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita? Saudara, yang Tuhan mau adalah setiap kita bertanggung jawab atas semua yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Baik itu keluarga kita, hubungan-hubungan kita, apapun itu, saudara. Tuhan mau setiap kita bertanggung jawab. Sama seperti perumpamaan itu, Tuhannya mempercayakan. Artinya apa? Itu bukan milik kita. Sebenarnya pekerjaan kita itu dalam tanda kutip ya, bukan milik kita.
Perusahaan kita pun juga bukan milik kita, benar? Itu dipercayakan Tuhan kepada para pimpinan di tempat ini. Untuk apa? Dikelola. Melalui perusahaan ini boleh menjadi berkat. Melalui perusahaan ini banyak orang bisa mendapatkan penghidupan yang baik. Melalui perusahaan ini boleh berkarya mungkin untuk kota ini, untuk bangsa ini, saudara. Saya percaya itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita, buat anak-anaknya. Dan mari sama-sama melalui kisah ini, Tuhan mau setiap kita bertanggung jawab, dapat dipercaya. Saudara, kalau misalnya saudara gitu ya sebagai tuan, saudara kasih sesuatu kepada orang yang nggak bisa dipercaya, mau nggak saudara? Nggak mau kan? Percuma. Kita nggak akan mau ngasih sesuatu pada orang yang nggak bisa dipercaya. Saudara, Tuhan akan memberikan sesuatu pada mereka yang bisa dipercaya, saudara. Saudara nggak usah bingung dengan promosi. Karena setiap promosi, setiap kepercayaan itu akan diberikan pada orang yang mulai setia dari perkara yang kecil, saudara. Saudara, kalau perkara kecil saja kita tidak bisa dipercaya, nggak mungkin, saudara, bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar. Kalau dalam menjaga area yang sudah dipercayakan kepada kita aja tidak mengerjakan dengan baik, nggak mau karena gajinya kecil, misalnya gitu kan. Loh, dengan gaji segitu aja, dengan kepercayaan seperti itu nggak mau mengerjakan, mau minta yang lebih besar lagi, mana bisa, saudara? Karena segala sesuatu dimulai dari sesuatu yang tampaknya kecil, saudara. Ketika kita melakukan mungkin kelihatannya tampaknya kecil, kelihatannya mungkin tampaknya sederhana, tetapi ketika kita bisa dipercaya, saya percaya, saudara, Tuhan akan tambahkan kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita itu cari-cari mungkin cari-cari kalau dalam pekerjaan gitu, cari-cari muka atau apapun, enggak perlu, saudara. Ketika kita bekerja dengan benar, kita dapat dipercaya. Tuhan sendirilah yang akan mempercayakan, mungkin itu melalui pimpinan kita, orang-orang di sekitar kita, mempercayakan hal-hal yang memang seharusnya dipercayakan lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi saya berharap, saya berdoa, mari setiap kita di tempat ini menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya di pekerjaan, tapi juga di pelayanan. Bukan hanya di pelayanan, tapi juga di keluarga, dimanapun. Saudara, ketika seseorang mempercayakan sesuatu dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Saudara, kita melihat bahwa di sini, saudara, kalau saudara lihat gitu ya, hamba 1 dan 2 mereka punya pikiran yang benar. Mereka punya pikiran yang benar akan tuannya sehingga dia dapat bertanggung jawab. Pikirannya apa? Dia mengatakan bahwa Tuhan ini loh talenta yang Tuhan percayakan padaku. Tapi beda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga berpikir seperti ini, saudara. Tuhan kan manusia yang kejam, yang menuai di tempat nggak menabur. Artinya apa? Dia itu punya pikiran yang buruk tentang tuannya, benar? Ketika dia pikirannya buruk, maka dia nggak mengerjakan apa-apa. Secara beda dengan hamba yang 1 dan 2. Hamba yang 1 dan 2 dia tahu seberapapun yang dipercayakan itu kepercayaan. Dia punya pikiran yang benar, ini kepercayaan loh dari Tuanku. Aku dipercaya loh. Aku dipercaya hartanya, aku dipercaya pekerjaan ini, aku dipercaya tugas ini. Dan karena dia punya pikiran yang benar, maka dia bisa mengerjakan dengan tanggung jawab. Kalau hamba yang ketiga, dia pikirnya jelek, enak aja, Tuhan itu gak mau kerja, aku yang disuruh kerja, sorong-sorong misalnya. Susah-susah mungkin aku bekerja, dia mungkin hanya nikmati hasil. Saudara, mungkin hamba yang ketiga berpikiran seperti itu. Dan tuannya marah kan atas hamba yang ketiga gitu ya. Dan pada akhirnya dia gak menerima apa-apa, saudara. Saudara, saya percaya bahwa apa yang kau pikirkan akan menentukan apa yang kau lakukan. Benar? Apa yang kau pikirkan menentukan apa yang kau lakukan, dan apa yang kau lakukan menentukan hidup seperti apa yang kau jalani. Apakah itu bertanggung jawab atau tidak? Jadi hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Jangan punya pikiran yang jelek. Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan gitu ya, sama seperti hamba yang ketiga, punya pikiran yang jelek terhadap tuannya, enak saja tuannya gitu kan, aku yang kerja, Tuhan kan kejam. Loh, siapa yang bilang? Kalau kita melihat segala sesuatu bisa dari dua sisi, benar? Bisa yang buruk, bisa yang baik. Kalau yang buruk adalah aku sudah dipercaya, sehingga aku bisa bertanggung jawab, aku harus bertanggung jawab nih mengerjakan kepercayaan ini. Tapi yang satunya, enak aja aku yang disuruh kerja, Tuhanku pergian misalnya ngelencer gitu kan misalnya. Saudara, itu menyebabkan apa yang dia pikirkan mempengaruhi tindakannya, sehingga dia akhirnya menjalani hidupnya dengan tidak bertanggung jawab. Saya berdoa di sini semua mempunyai pikiran yang benar dalam Kristus, amin. Sehingga kita bisa melihat setiap tugas tanggung jawab pekerjaan itu adalah kepercayaan, bukan sekedar dari pimpinan, tapi daripada Tuhan yang mempercayakan dalam setiap kehidupan kita. Saya sekali lagi, apa yang kau pikirkan menentukan apa yang kau lakukan.
dan apa yang kau lakukan menentukan hidup seperti apa yang kita jalani. Bertanggung jawab atau tidak, tapi saya berdoa di sini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Amin. Saudara, selanjutnya saudara kita lihat ayat 16 di sini dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan ulang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat seperti itu dan berlaba 2 talenta. Jadi yang pertama saudara, orang yang rajin dia itu bisa dipercaya. Yang kedua, orang yang rajin dia itu apa? Orang yang setia dia itu rajin mengusahakan kemajuan saudara. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Saudara lihat, kalau di ayat 21 dan 21 dan 23 di situ dikatakan hamba yang pertama dan kedua itu dikatakan baik dan setia. Tapi menariknya gini saudara, kenapa di ayat 26 hamba yang ketiga itu dikatakan jahat dan malas? Kalau misalnya baik, benar lawan katanya setia, benar? Benar. Baik lawan katanya jahat, baik lawan katanya jahat. Setia lawan katanya ya tidak setia gitu ya, atau misalnya suka berpaling gitu kan, atau udah berpaling mungkin. Tapi di sini dikatakan malas. Jadi setia lawan katanya di sini baik dan setia, tapi jahat dan malas. Artinya apa saudara? Ternyata konteks firman Tuhan ini ingin menyamakan bahwa malas itu sama dengan tidak setia, dan malas itu sama dengan tidak ada usaha saudara. Jadi saudara, orang yang setia itu sebenarnya orang yang selalu punya inisiatif untuk mengusahakan kemajuan. Kemajuan atas apa? Atas apa yang dipercayakan di tangan kita. Entah itu pekerjaan, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam pelayanan. Orang yang setia, dia rajin, dia punya inisiatif untuk apa? Mengusahakan kemajuan. Seperti yang tadi, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Mereka rajin mengusahakan kemajuan, saudara, mengerjakan. Kesetiaan tidak stagnan, tapi progresif. Benar. Kenapa saya bilang gitu? Karena dikatakan kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan setia akan percayakan kepada perkara yang lebih besar. Artinya apa? Kesetiaan itu akan selalu membuat kita itu progresif, maju. Gak pernah saudara dalam kehidupan kita kalau orang itu setia, Tuhan akan biarkan dia tetap seperti itu. Gak mungkin saudara. Saya percaya pimpinan kalau misalnya orang itu setia, nggak mungkin misalnya selamanya di situ tetap di situ saja, kerjaannya baik di situ aja. Saya nggak percaya seperti itu saudara. Karena kesetiaan itu selalu progresif, dia akan mengusahakan kemajuan. Saudara, orang yang setia dia rajin untuk apa? Mengusahakan kemajuan. Jadi jika setia sama dengan stagnan, maka Tuhan itu nggak akan marah saudara ya, kepada hamba yang ketiga. Sebenarnya enggak. Yang hamba ketiga itu ngilangkan uangnya enggak? Ngilangkan talentanya enggak kan? Satu tetap jadi satu. Tapi itu kan stagnan, enggak dikerjakan apa-apa, enggak diusahakan, enggak dimajukan istilahnya. Jadi di sini kita melihat bahwa konteks dari firman ini ketika kita berbicara kesetiaan, orang yang setia itu seorang yang rajin mengusahakan kemajuan apapun yang dipercayakan dalam tangannya. Saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita saat ini? Pekerjaan kita, divisi mana kita? Saudara, apakah kita rajin untuk memikirkan, untuk mengerjakan, untuk mengusahakan agar apa yang dipercayakan kepada kita ini bisa terselesaikan dengan baik? Bukan hanya terselesaikan dengan baik, bisa maju, bisa berkembang. Kita memikirkan hal-hal yang bukan sekedar asal, tapi kita benar-benar memikirkan untuk kemajuan bersama, saudara. Saudara, saya percaya orang yang setia itu orang yang rajin. Untuk apa? Mengusahakan kemajuan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bukan orang yang stagnan. Orang yang stagnan itu ya udah asal ya supaya dikerjakan, ya satu tetap satu dibiarin berlalu begitu saja rutinitas. Enggak, saudara. Orang yang setia, dia rajin akan memikirkan, mengusahakan agar apa yang di tangannya ini berkembang, agar setiap tugas tanggung jawab yang di tangannya ini bisa terselesaikan dengan baik, bisa maju, saudara. Dan saya berdoa saudara di tempat ini kita mau belajar sama-sama menjadi orang yang rajin. Amin. Rajin mengusahakan kemajuan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ayo sama-sama. Jangan sampai kita seperti hamba yang ketiga dikatakan jahat dan malas. Sekali lagi ya, Tuhan menyamakan setia itu dengan kita rajin untuk mengusahakan kemajuan. Tapi dikatakan hamba yang ketiga itu dikatakan malas karena dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia satu tetap satu. Jangan pikir, satu tetap satu kan setia, siapa bilang?
itu stagnan, itu malas. Tapi 1 harusnya bisa jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya. 8 jadi 11, 5 jadi 10 gitu ya. Jadi orang yang setia dia rajin mengusahakan kemajuan. Saudara, lawan kata setia bukan sekedar suka berpaling atau mudah berpaling, saudara. Lawan kata setia adalah malas mengusahakan kemajuan. Dan saya berdoa akan di tempat ini gitu ya, kita mau sama-sama punya mentalitas, punya value, punya prinsip, punya nilai. Ayo, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita mau menjadi orang-orang yang setia, yaitu rajin mengusahakan kemajuan. Amin. Dan yang ketiga, saya di sini dikatakan hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta percayakan kepadaku. Lihat, aku beroleh 2 talenta. Jadi saudara, saya belajar seperti ini, saudara. Pada waktu di awal tadi dikatakan itu Tuhan mempercayakan lalu dia pergi, saudara. Tapi menariknya, hamba-hamba ini yang 1 dan 2, mereka taat mengerjakan, memajukan dari tuannya pergi sampai tuannya kembali. Artinya apa? Mereka menyelesaikan sampai akhirnya. Mereka menyelesaikan sampai itu berkembang, gitu ya. Jadi hamba yang 1 dan 2, dari tuannya pergi sampai tuannya kembali, mereka itu bekerja, mereka itu mengembangkan, gitu ya. Setia mengembangkan sampai menghasilkan keuntungan bagi siapa? Tuannya. Sekali lagi, dia punya pikiran yang benar. Dia nggak berpikir, oh tuanku enak-enak pergi, aku menguntungkan hanya untuk tuanku, aku nggak dapat apa. Enggak. Dia tahu bahwa itu kepercayaan dalam hidupnya dan dia kerjakan itu. Dari tuannya pergi, walaupun tuannya nggak ada, nggak perlu diawasi, dia tetap kerja, benar. Walaupun tuannya itu nggak ada di tempat, gitu ya, mereka mengerjakan sampai tuannya kembali, gitu ya. Mungkin mereka nggak tahu kapan tuannya kembali, tapi mereka mengerjakan sampai tuannya kembali, sampai selesai, dan dia kembalikan kepada tuannya dengan berkembang. Secara setia mengembangkan sampai menghasilkan keuntungan bagi tuannya, dan mereka mengerjakan sampai tuannya berkata apa? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Jadi menyelesaikan sampai akhir, saudara. Saudara, banyak orang bisa memulai, tapi belum tentu orang itu bisa mengakhiri dengan baik, benar. Saudara, semua orang bisa memulai usaha, semua orang bisa memulai pekerjaan, setiap orang bisa memulai pelayanan, setiap orang bisa memulai rumah tangga, menikah dan sebagainya. Tapi nggak banyak loh yang benar-benar setia sampai akhir. Dan kesetiaan itu adalah kita mau menyelesaikan sampai akhir. Bukan sampai akhir itu sampai akhirnya buruk ya, enggak ya. Tapi sampai akhir, sampai ada kemajuan, sampai lebih baik lagi. Yang pertama, kedua, ketiga itu lebih baik lagi. Yang hidup hari ini lebih baik daripada kemarin. Pekerjaan hari ini lebih baik dari kemarin. Pekerjaan besok lebih baik daripada hari ini. Orang yang setia itu dia akan selalu menyelesaikan sampai pada akhirnya. Amin. Oleh karena itu, saudara, di sini firman Tuhan mengajak setiap kita, ayo sama-sama. Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, apapun itu, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apapun itu. Kita mau mengerjakannya, kita mau mengusahakan kemajuan, dan itu kita kerjakan sampai selesai, sampai tuntas, saudara. Saudara, saya pernah mendengar gitu ya, saya pernah membaca juga satu ini ya, mungkin saudara juga pernah dengar gitu ya, di tahun sekitar mungkin 1968, 60-an gitu ya, ada Olimpiade, mungkin saudara pernah dengar ya, Olimpiade yang terkenal di Meksiko gitu ya. Seorang pelari, mereka semua pelari berlari gitu kan. Singkat cerita di tengah-tengah pertandingan ada satu orang pelari gitu kan, dia jatuh gitu ya. Dia jatuh dan dia tertinggal jauh dari semua pelari di depannya. Singkat cerita, ketika semua orang sudah sampai garis akhir gitu ya, pelari ini tetap berlari, saudara. Semua orang sudah mungkin hampir pulang, pelari ini tetap berlari, saudara. Dan pada waktu dia berlari, dia harus terseok-seok, dia mungkin jalan, dia mungkin harus menyeret kakinya. Tapi pada akhirnya dia sampai garis finish. Dan ada satu orang wartawan bertanya, loh, bukannya kamu nggak mungkin menang lagi? Ngapain tetap lari? Kan sudah ada pemenangnya. Ngapain kamu sudah kakimu sakit gitu harus nyeret-nyeret? Kenapa nggak diobati aja, berhenti di tengah pertandingan itu? Tapi tahu nggak pelari ini ngomong apa? John Stephen Akhwari, dia ngomong apa? Negara saya mengirim saya ribuan mil jauhnya, bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan. Amin, saudara. Saudara, hidup itu nggak harus jadi juara satu, saudara.
Saudara nggak harus jadi suara satu, saudara. Tapi yang penting menyelesaikan sampai akhir. Menyelesaikan sampai garis akhir kita. Menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita tuh sampai selesai, saudara. Hidup bukan persaingan, saudara nggak perlu bersaing satu sama lain. Kalau bersaing nanti kita akan kompetisi, nanti suasana yang buruk. Enggak. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaiknya tanpa kita itu harus bersaing. Saudara, seringkali kalau kita ingin bersaing, kita ingin menjatuhkan dan sebagainya, maka suasana nggak akan enak, saudara. Tapi hidup adalah bukan satu persaingan, tapi penyelesaian mandat. Kerjakan, selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita, mandat kita, saudara. Hidup bukan pencapaian untuk diri, tapi mengerjakan kepercayaan yang Tuhan beri sampai Dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, saudara. Kembali lagi, bukan untuk pencapaian diri kita, saudara. Seperti lagu tadi kan, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar. Kalau saudara masih ada sampai hari ini, karena tugas kita belum selesai benar, tugas kita belum selesai, saudara. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi tugas kita belum selesai karena kita percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Berapapun umur kita, dimanapun posisi kita saat ini, tugas kita belum selesai dan Tuhan mau melalui setiap kehidupan kita boleh menceritakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya mungkin ringkas gitu ya. Bagaimana setiap kita bisa hidup di dalam kesetiaan kita, menjadi orang-orang yang setia. Yang pertama, katakan sama-sama dengan saya, dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya, saudara. Mari sama-sama jadi orang yang dapat dipercaya, saudara. Nggak perlu diawasi, tapi kita jadi orang yang dapat dipercaya, saudara. Yang kedua, rajin mengusahakan kemajuan. Yang ketiga, katakan kiri kanan, yuk menyelesaikan sampai akhir, yuk. Menyelesaikan sampai akhir. Saya berdoa dengan firman Tuhan ini boleh kita pegang, dan bukan hanya kita pegang, bukan hanya kita pelajari, bukan hanya kita renungkan, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik dan WL bisa maju ke depan. Ini nanti langsung tutup. Ya. Oke, saya undang kita sambil berdiri, yuk kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, menanggapi merespon firman Tuhan. Oke, kita mau nyanyi lagu ini ya, selidiki aku, biar hatiku, kita mau berjuang sampai akhirnya Tuhan mendapati setiap kita tetap setia di hadapan-Nya. Yesus,
kita itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Pekerjaan kita adalah kepercayaan daripada Tuhan. Perusahaan ini adalah kepercayaan daripada Tuhan. Keluarga kita itu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Pelayanan kita kepercayaan daripada Tuhan. Mari sama-sama setiap kita boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, saudara. Kita punya pemikiran yang benar akan Tuhan. Kita punya pemikiran yang benar atas setiap mungkin pemimpin atau atasan atau mungkin gembala atau siapapun yang sudah mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Biarkan kita boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan, tugas, tanggung jawab yang sudah diberikan buat setiap kita. Ini setiap kami Tuhan, Kau yang mau, saudara, mari buka hatimu, angkat kedua tangan dan katakan di hadapan Tuhan bahwa Kau mau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Engkau mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mengusahakan kemajuan, rajin untuk mengembangkan apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Baik itu talenta kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu setiap hubungan-hubungan kita, keluarga kita, pelayanan kita, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin, saudara, dan menjadi orang yang menyelesaikan sampai akhir. Hidup ini bukan satu persaingan, saudara. Kau nggak harus jadi juara satu, tapi yang pasti kita harus menyelesaikan sampai akhir. Bukan masalah menang atau kalah, saudara, tapi masalahnya adalah apakah kita mau setia menyelesaikan sampai akhir dalam kehidupan kita. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, nama-Mu terbatas, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Kau Tuhan Yesus Kristus yang akan dikit sampai ke dalam hati kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa agar firman-Mu Tuhan, bukan perkataan manusia, tapi hanya perkataan firman-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan hati setiap kami, mengubahkan setiap tindakan kami, mengubahkan setiap tingkah laku kami, mengubahkan setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, materaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa Kau mampukan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang Kau dapati baik dan setia. Untuk kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap pimpinan, setiap pengurus yang boleh mengusahakan mesbah-Mu boleh tetap ada di dalam pekerjaan kami, di dalam perusahaan ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Dan terima kasih untuk setiap kami anak-anak-Mu yang boleh turut serta duduk diam, bersekutu, mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kehidupan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, mengusahakan kemajuan demi kemajuan, dan kami boleh menyelesaikan hidup kami dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, segala pujian hormat bagi Engkau di dalam nama Yesus. Mari sama-sama setiap kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, kita berkata amin. Oke, silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kita tadi sudah diberkati dengan khotbah yang begitu luar biasa dari pendeta. Terima kasih Bu untuk khotbahnya yang luar biasa. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Yang marketing di sini siapa? Boleh dilambaikan tangannya? Oke, kalau tadi Ibu berkhotbah bahwa setia dalam hal kecil, pasti Tuhan percayakan hal yang besar. Kalau profitnya masih sedikit, jangan khawatir, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Oke, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Saya mau ngajak kita semuanya sama-sama nyanyikan yang kedua Lepes. Kita nyanyikan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia akan memperluas sarana metabur dimanapun itu berada. Amin. Dalam memperluas
kami, ke-9 perusahaan ini diberkati Tuhan. Apapun tangan kami yang kami kerjakan Tuhan Yesus dibuat berhasil. Penawaran-penawaran yang dilakukan marketing Tuhan Yesus buat itu menjadi berhasil Tuhan. Tidak ada yang gagal karena kami tahu Tuhan ketika kami berjalan dengan Tuhan Yesus kami tidak mungkin akan gagal, kami tidak mungkin akan dipermalukan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pimpinan kami Tuhan, Pak Hadi, Kopangsan, berkati beliau ya Bapak, berkati setiap pergumulan beliau, berkati setiap usaha beliau, berkati setiap apapun yang menjadi perencanaan beliau untuk perusahaan kami Tuhan, berkati keluarga beliau ya Bapak, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat dalam memimpin perusahaan ini Tuhan, untuk setiap para direksi ya Tuhan di tempat ini kami memberkati mereka Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun memenuhi mereka ya Tuhan, apapun yang mereka rencanakan untuk setiap perusahaan kami Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan yang pegang kendali, dan untuk setiap staf yang bertugas di dalam sarana mental group ini ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berikan kami semangat, berikan kami sukacita Tuhan, berikan kami pengertian Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, seperti Tuhan sayang sama kami, Tuhan mau kami bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan kami yang ada di bumi ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan Yesus menjaga lindungi tutup bungkusi kami, pertibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan tanpa kekurangan apapun. Haleluya, amin. Ibadah sudah selesai.